hari pertama musim semi yang cerah di kota Mykolaiv, Ukraina Selatan mengantarkan realita baru yang suram bau kematian. Mayat-mayat tentara Rusia berserakan di jalanan kota. Kota Mykolaiv menjadi salah satu ibu kota regional di Ukraina yang diserbu pasukan Rusia di awal invasi pada tanggal 24 Februari lalu. Gempuran awal Rusia yang tiada habisnya tampak tak membuahkan banyak hasil di kota itu. Tentara Rusia justru dipukul mundur dari Mykolaiv oleh pasukan Ukraina. Jelang sebulan invasi berlangsung, kendaraan tempur tank-tank yang hangus terbakar hingga jasad-jasad pasukan yang gugur menjadi saksi bisu serbuan Rusia yang dinilai gagal di kota itu. Memasuki bulan April, pemerintah Ukraina mulai bingung apa yang harus mereka lakukan terhadap jasad-jasad tentara musuh itu yang semakin banyak bertebaran di berbagai wilayah zona perang, tak hanya di kota Mykolaiv. Sementara itu Rusia tak peduli dengan para tentara yang mengorbankan nyawa mereka atas nama perintah negara menyerbu negara lain. Dalam sebuah video pada pekan lalu, Gubernur Mykolaiv, Vitaly Kim, meminta penduduk setempat membantu mengumpulkan mayat-mayat tentara Rusia dan memasukkannya ke dalam kantong jenazah. Kim mengatakan pasukan Rusia lari dan meninggalkan jenazah rekan mereka yang hangus di medan perang. Ada ratusan dari mereka jasad tentara Rusia di seluruh wilayah, lanjut Kim. Kim telah menyerukan agar mayat-mayat itu ditempatkan di kotak pendingin dan dikirim kembali ke Rusia agar diidentifikasi lewat DNA. Salah satu gambar yang paling mengenaskan dari perang di Ukraina adalah seorang tentara Rusia yang tewas, wajah dan tubuhnya tertutup oleh debu salju yang baru turun. Gambar tersebut diambil oleh jurnalis foto New York Times, Tyler Hicks. Ia menangkap anonimitas dari 150.000 orang Rusia yang dikirim untuk memerangi tetangga mereka. Presiden Ukraina mengklaim tentara Rusia mengirim krematorium keliling untuk membakar mayat anggotanya. Pasukan Rusia sekarat di sini, tidak ada yang memperdulikan mereka. Orang-orang yang sekarat dalam perang ini, mereka membawa kotak kremasi. Mereka tak akan mengembalikan jasad-jasad ini kepada keluarga mereka di Rusia. Tidak akan memberi tahu para ibu yang anak-anaknya meninggal di sini usai berperang, kata Presiden Ukraina. Di hari yang sama, kereta api Ukraina milik negara Укрзалізниця menyatakan menyokong 20 mobil berpendingin untuk memindahkan tentara Rusia yang tewas dari beberapa daerah termasuk Odessa. Beberapa hari kemudian, bos Укрзалізниця, Alexander Kamisin, mengatakan Rusia tidak pernah datang menjemput jasad-jasad tentaranya. Demi propaganda mereka, kemenangan mereka siap merampas kesempatan para ibu bahkan untuk menguburkan jenazah anak-anak mereka, tulis Kamisin di pesan Telegram pribadi. Kini musim dingin beralih ke musim semi. Suhu rata Ukraina naik sekitar 10 derajat Celcius. Hal ini pun memperburuk situasi di Ukraina, terutama terkait tumpukan jasad tentara Rusia yang masih terlantar di mana-mana. Masalah soal jasad tentara Rusia sangat besar. Ada ribuan sebelum perang, cuacanya dingin, tidak apa-apa. TPI sekarang kami punya masalah karena orang Rusia tak mau mengambil mayatnya, kata Andrusev. Ia betul-betul tidak tahu apa yang akan pemerintah Ukraina lakukan dalam beberapa minggu ke depan dengan mayat-mayat itu.